Yang paling banyak bisa itu yang apa? Mungkin listeningnya kah? Atau percakapannya? Atau kemampuan menulis? Atau grammarly-nya? Dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa sampaikan secara eh, melalui diagram gitu ya. Jadi nanti bisa digunakan untuk mengambil keputusan proses pembelajaran yang nantinya akan dirubah untuk bisa memaksimalkan yang kurang-kurang tadi gitu. Terus berikutnya. Ya. Nah, bentuk penyajian data yang pertama itu bisa menggunakan narasi. Nah, cara penyajian data hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat ini biasanya itu digunakan untuk penelitian kualitatif. Walaupun di kuantitatif pun juga bisa ya dalam bentuk narasi, tapi biasanya narasinya untuk kuantitatif itu nggak banyak, gitu. Hanya sedikit seperlunya aja, atau hanya kesimpulan aja. Jadi eh, jumlah penduduk yang paling banyak di Indonesia adalah Jawa Barat kayak gitu. Atau kalaupun narasi ya hanya keterangan aja gitu. Tetapi biasanya penyajian dalam bentuk narasi itu untuk penelitian kualitatif. Nah, ini. Jadi ini saya sampaikan di materi saya, penyajian dalam bentuk narasi atau teks itu banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, pendidikan, dan lain yang berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk narasi atau teks itu gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil survei, tapi biasanya surveinya survei kualitatif juga, gitu ya. Berikutnya, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel itu menyajikan data dalam bentuk baris ataupun kolom. Nah, baris ataupun kolom tersebut itu biasanya ada kategori atau angka frekuensi yang menggambarkan penelitian kuantitatif. Nah, untuk jenisnya penyajian dalam bentuk tabel itu ada tabel satu arah, namanya one way table. Kemudian ada tabulasi silang atau two way table. Kemudian ada tabel frekuensi atau frekuensi tabel gitu ya. Nah, untuk yang satu arah, contohnya ini. Bentar ya. Jadi untuk tabel satu arah itu tabel yang menunjukkan satu variabel aja atau satu karakteristik saja. Contohnya yang ini ya, tabel 1.1 itu ada respondennya yang dikategorikan dalam bentuk umur ya, rentang ya dari kurang dari 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, lebih dari 40 tahun. Nah, ini jumlah respondennya. Jadi hanya satu apa ya? Di sini itu rinciannya hanya satu kategori aja, yakni jumlah responden. Dah itu aja. Seperti kemarin kita sudah melakukan Excel ya. Saya menyajikan, kalian menyajikan dalam bentuk nilai ya. Nilainya yang antara 51 sampai berapa dan seterusnya. Nah, di sini ada frekuensinya. Nah, itu masuknya one way table ini. Nah, kalau berikutnya yang dua arah atau tabulasi silang itu dikategorikan lagi, jadi dipisah lagi. Jadi nggak hanya responden aja, tapi dipisah antara laki-laki sama perempuan gitu. Tapi di sininya tetap sama ya kategori umurnya, tapi yang di sebelah kanannya ini nggak hanya jumlah responden, tapi dipisah antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nih. Jadi ada kolomnya itu ditambah nggak hanya satu aja untuk keterangannya gitu. Nah, berikutnya yang frekuensi. Nah, frekuensi ini sebenarnya yang kemarin udah kalian kerjakan gitu ya.
Jadi untuk membuat tabel frekuensi itu kita menggunakan beberapa tahap. Jadi menentukan range dulu, menentukan banyak kelas, kemudian menentukan lebar interval, menetapkan batas, batas kelas, dan seterusnya. Ini adalah tabel frekuensi yang sudah kalian praktekkan sebenarnya. Cuma teorinya baru saya sampaikan hari ini. Nah, ini yang kemarin kita udah praktek itu. Ya. Nah, berikutnya adalah penyajian dalam bentuk grafik. Nah, untuk grafik sendiri jenisnya banyak sekali. Ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik peta, plot perencanaan, sama OGIF. Nah, mungkin ada pertanyaan, boleh nggak Bu? Misalkan saya menyajikan datanya nggak hanya satu grafik. Ada garis, ada lingkaran, ada peta. Boleh gitu. Boleh sekali gitu. Asal mungkin di dalamnya tetap ada hal yang membedakan. Misalkan diagram lingkarannya, jadi seperti ini tadi ya. Nah ini, diagram lingkarannya untuk mem- mempresentasikan terkait eh, jumlah kaum milenial ya, apa ya, jenis apa, generasi. Nah, generasinya ya. Tapi di sini ada peta juga. Peta di sini artinya apa? Di Jawa, di Sumatera, ya, sebaran penduduk Indonesia di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa itu ada berapa sebarannya. Jadi ini dalam satu poster itu memuat keterangan yang banyak juga. Di bawah ini petanya itu memuat sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah. Diagram batangnya itu sebaran mengenai generasi untuk seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Terus, nah di sebelah kirinya ada persentase yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk, terus penduduk usia produktif berapa, persentase penduduk lansia ada berapa, dan terakhir rasio jenis kelaminnya ada berapa. Nah, ini dalam satu poster banyak penyajian grafiknya. Yang sebelah kiri juga sama, ada diagram batang, bawahnya juga ada peta gitu ya. Nah, yang ini yang jumlah Indonesia dia ada garis sama diagram batang. Walaupun nggak spesifik diagram batang yang di sebelah kiri ya, tapi di sini ini ada gambar kecil-kecil orang gitu. Tapi di sana juga termasuk diagram batang. Sedangkan ini ada peta dan juga ada informasi narasi walaupun sedikit ya terkait rekapan jumlah data penduduk yang ada di Indonesia. Jadi dalam satu eh, penelitian kita bisa menyajikan datanya dalam berbagai variasi gitu. Grafik pun tadi banyak ya, jadi bisa kita eh, sajikan dalam berbagai bentuk grafik gitu ya. Ada grafik garis, grafik peta, batang, plot pencaran, grafik lingkaran, sama OGIF. Nah, apa itu grafik garis? Nah, grafik garis tentu ini suatu grafik yang biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan dari suatu kejadian. Nah, ini tentu biasanya ada garis-garisnya gitu ya, yang menunjukkan peningkatan, penurunan, atau stabil gitu ya. Contohnya seperti ini. Terus berikutnya ada peta. Nah, peta itu tentu seperti yang poster di depan tadi ya, itu ada juga grafik yang menunjukkan peta sebaran penduduk yang ada di Indonesia. Ini juga akan lebih menarik ya, karena sekaligus memberikan informasi lokasinya. Kalau kita lihat dengan struktur eh, pulau-pulau yang ada di Indonesia, itu posisinya di mana? Nah, ini seperti ini.
Terus berikutnya diagram batang. Nah, ini ya. Ini hanya menunjukkan grafik-grafik mengenai hmm, hampir sama dengan diagram garis sebenarnya ya. Bisa ada peningkatan, penurunan, atau stabil. Tetapi disajikannya dalam bentuk batang-batang seperti ini aja. Gitu ya. Terus berikutnya ada plot pencaran. Nah, kalau plot pencaran ini isinya titik-titik dia. Nah, hanya berupa titik-titik kayak gini aja. Terus berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, biasanya kalau diagram lingkaran itu untuk persentase ya. Biasanya persentase misalkan dalam satu penduduk itu kan terdiri dari beberapa usia. Nah, kita presentasikan usia yang umur usia dini ada berapa persen, sekolah dasar ada berapa persen, sekolah menengah baik SMP ataupun SMA ada berapa persen, terus yang usia kuliah mungkin ya dari 18 sampai 22 atau 23 itu ada berapa persen. Terus yang berikutnya yang kerja ada berapa persen atau usia ya sekitar 24 sampai produktif lah ya. Itu ada berapa persen, terus yang usia lanjut ada berapa persen. Nah, ini adalah grafik lingkaran. Terus berikutnya OGIF. Nah, kalau OGIF ini seperti diagram garis, tapi biasanya, ini menunjukkan suatu peningkatan, gitu ya, kumulatif, jadi jumlahannya, gitu ya. Biasanya ini disajikan dalam bentuk OGIF. Oke, mungkin itu ya dari penjelasan saya mengenai beberapa penyajian data. Jadi intinya adalah eh, kenapa dilakukan penyajian data itu untuk meringkas data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif itu berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persentase, grafik batang, grafik lingkaran, itu untuk data kualitatif. Mungkin ada pertanyaan, bisa nggak, Bu, ternyata data kualitatif saya itu pure hasil wawancara. Jadi nggak bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran ataupun grafik. Boleh nggak, Bu, hanya narasi aja? Boleh, itu. Boleh disajikan hanya dalam bentuk narasi. Berikutnya untuk data kuantitatif itu bisa semuanya bisa ya, baik diagram, grafik, terus apalagi narasi semuanya bisa, gitu ya. Terus berikutnya kalau di dalam kita buat apa namanya peta konsep, nah jenis data itu data kualitatif, data kuantitatif. Nah semuanya sebenarnya bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Gitu ya. Semuanya bisa itu. Hanya saja jarang sekali yang kualitatif itu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Biasanya hanya narasi, apalagi pure kualitatifnya itu benar-benar kualitatif. Nah, misalkan menganalisis terkait struktur bahasa dalam suatu novel. Nah, itu biasanya pure kualitatif gitu ya. Oke, mungkin itu saja terkait penyajian data. Prakteknya sudah kita lakukan kemarin sedikit gitu ya kemarin itu hanya terkait membuat tabel dalam bentuk tabel, membuat interval dan seterusnya. Ada pertanyaankah dari penyajian data hasil penelitian yang saya sampaikan hari ini? Ada pertanyaankah atau bingungkah malahan ini? Saya kan sebenarnya nggak bingung, hanya kita tinggal prakteknya aja ya. Nah, praktek dalam pembuatan data, misal kita contohkan data yang kemarin sudah kita analisis ya.
Pendidikan. Hmm. Oh, sebentar. Ini pada di kampus atau masih di kos atau di rumah? Sudah di kampus Ibu. Oh, di kampus, luar biasa. Kalian ada? Iya? Oh, oh gitu. Siapa namanya? Oh, yang Syahrul Syahrul tadi ya. Syahrul. Mas Syahrul, gimana Mas Syahrul? Iya, Mem. Mohon maaf, Mem. Tadi sedikit telat masuk masuk Zoom-nya. Apa-apa? Gimana? Suaranya Mohon kecil maaf, Mem. banget Mas Tadi Syahrul. tadi agak telat masuk Zoom-nya, Mem. Oh ya, oke, baik. Sedang ada kegiatan kah atau memang terlambat ini Mas Syahrul? Tadi sinyal di kosnya agak sulit, Mem. Oh gitu, oke, baiklah. Dan saya buka dulu ya yang kemarin. Mana ya? Lah ya. Statistika. Hmm, kemarin di mana ya? Oh, di download ya. Oh, maaf. Ini saya itu pakai pakai laptop yang tidak biasanya saya pakai waktu di kampus. Biasanya datanya itu kemarin masih di download. Ada yang mau ini menyajikan dari hasil tabelnya kemarin? Kita kemarin praktek online juga ya? Ya enggak sih? Eh, Kemarin kemarin offline, Mem. Oh, offline ya? Di Jih. kelas? Apa Zoom ya? Yuk, silahkan ada yang mau mempresentasikan. Kalau nggak dikirim deh di grup. Dikirim di grup saya sajikan Mbak di sini. Nanti kita buat diagram lingkaran, diagram tabel, dan seterusnya. saya izin mengirimkan ya, Mem. Oke, siap Mas. Sebentar loading, Mem. Iya, oke. Permisi Bu, apakah Ya, boleh izin bertanya? boleh Mas, silakan. Untuk data, untuk penelitian kualitatif, apakah ada persyaratan minimal gitu? Maksudnya gimana? Eh, Data dari sebuah interview wawancaranya, apakah ada persyaratan minimal gitu? Oh ya, oke. Baik, saya sampaikan ya. Kalau untuk penelitian kualitatif, itu penentuan subjek penelitian itu berdasarkan kategori dari peneliti. Gitu. Kalau untuk penelitian kualitatif itu nggak ada batasan harus minimal subjeknya berapa. Gitu. Yang penting adalah peneliti itu merasa data yang dia ambil itu sudah cukup, maka sudah cukup.
Jadi penelitian kualitatif biasanya peneliti itu akan ada syarat. Syarat menjadi subjek. Namanya itu inklusi sama eksklusi. Apa ya namanya ya? Syarat inklusi sama syarat eksklusi dalam penentuan subjek penelitian kualitatif. Nah, syarat inklusi itu apa? Nah, syarat yang memang memenuhi seseorang itu menjadi subjek. Bentar ya, saya sambil. Sedangkan syarat eksklusi adalah syarat yang kategori dia tidak memenuhi menjadi subjek penelitian. Gitu. Jadi ini ya, penentuan subjek penelitian kualitatif. Itu ada terkait inklusi sama eksklusi. Sebentar. Saya ini pakai di Google aja ya Mbak dan Mas. Karena saya kayaknya ini nggak nggak tidak pernah mempresentasikan terkait ini sehingga saya sampaikan langsung dari sumber Google aja ya. Nah, ini mana berarti ini ya maksudnya ya. Nah, jadi namanya kalau penelitian kualitatif itu nggak ada teknik pengambilan sampel itu nggak ada yang kemarin kita pakai. Tapi adanya adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, untuk memastikan sampel yang relevan, ini biasanya digunakan untuk subjek penelitian kualitatif. Jadi, untuk penelitian kualitatif itu nggak ada batas minimal. Subjeknya harus berapa, Miss? Nggak ada. Gitu. Yang ada yang kuantitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya ya minimal 30 lah. 30 plus 1 gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau penelitian kualitatif nggak ada. Boleh nggak Bu hanya 2, hanya 3? Boleh kalau kamu kita sebagai peneliti itu merasa sudah cukup, it's okay, nggak masalah. Yang jelas ada ini, kriteria inklusi sama eksklusi. Eh, studi kasus yang dilakukan mahasiswa perawatan ya. Biasanya kan mereka kan ini ya yang D3 terutama ya. Mereka kan hanya menerapkan suatu treatment. Treatment misalkan mereka itu mau memberikan treatment bagi apa ya, yang sakit hipertensi. Nah, kira-kira treatmentnya apa? Oh, misalkan setiap pagi memberikan treatment pijet, pijet refleksi, katakanlah. Nanti diatur juga pola makan, pola minum, dan sebagainya. Subjek penelitiannya mereka, studi kasusnya mereka, itu apa banyak? Enggak, hanya sedikit, paling hanya tiga. Tiga, apa ya? Tiga yang memiliki penyakit hipertensi. Kok tahu dia itu penyakitnya hipertensi? Nah, mereka menentukan kriteria inklusi, yakni syarat menjadi partisipan. Dan menentukan juga kriteria eksklusi, yakni syarat untuk dikeluarkan dari penelitian atau tidak diambil sebagai subjek penelitian. Contohnya ini. Nah, Berarti yang ini. menentukan syarat inklusi dan eksklusi yaitu peneliti itu sendiri, Bu. Ya, betul sekali peneliti itu sendiri. Betul. Tapi dua-duanya tetap di diambil wawancara, Bu. Dicantumkan. Ya, dua-duanya dalam penelitian kualitatif harus dicantumkan. Biasanya kriteria eksklusi itu kriterianya adalah
tidak bersedia menjadi responden. Nah, itu juga salah satu kriteria. Misalkan dia memang punya penyakit hipertensi, tapi dia nggak 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 apa ya, nggak mau untuk jadikan penelitian, ya udah dia masuk kriteria eksklusi berarti nggak bisa. Udah gitu. Nih. Atau ini, misalkan tidak mengisi data penelitian secara lengkap, kemudian tidak bersedia menjadi responden, itu juga masuk kriteria eksklusi. Biasanya tetap dicantumkan dalam penelitian itu di bab tiganya metode penelitian harus dicantumkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Tuh. Ini anak-anak keperawatan D3 biasanya studi kasus kan penelitiannya mereka. Nah, itu mereka ini penelitiannya penelitian kualitatif seperti ini, memberikan treatment nanti hasil wawancaranya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu. Gitu ya. Sekarang ada lagi Mas pertanyaan? Baik, Bu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sekarang saya share yang ini ya. Nah, kemarin kita sudah menghasilkan ini ya dari interval sekian sampai sekian. Ini hasilnya adalah 46 sampai 52, ada 3 dan seterusnya ini 1 dan sebagainya. Sekarang kita mau buat diagram lingkaran katakanlah. Nah, kita mau buat persentase. Diagram lingkarannya adalah berupa persentase. Ya udah kalian buat persentasenya. Caranya adalah berarti sama dengan banyaknya ini diklik aja, dibagi totalnya 30, kalikan 100. Dah, berarti ini 10%. Oh, ini nganu ya, sorry. Karena kalau digeser nanti dia jadi tarik semua, sorry. Ini bagi ini kali 100. Sama dengan ini bagi ini kalikan 100. Ini bagi ini kali 100 sama dengan ini bagi ini kali 100 sama dengan ini bagi ini kalikan 100. Oke. Nah, ini kita ubah sama dengan coba ya seharusnya nanti totalnya 100% ya. Nah, pas ya 100%. Nah, kalau sudah kita buat diagramnya. Saya yakin kalau kalian bikin diagram udah bisa ya insert. Terus pilih yang mana diagram ini ya. Biar nggak kegedean ya. Kecil banget jadian. Nah, ini bisa kok. Jadi ini di udah ya nih ya. Oh ya udah nih. Udah langsung ini. Sebentar. Ya, delete. Saya ulangi ya. Ini atau nggak dipisah aja. Sebentar. Nih, karena saya mau ambil ininya aja.
Yuk kita buat diagram ini gini aja di blok. Terus habis itu insert ini diagram lingkaran. Dah selesai. Dah nih selesai nih. Tinggal kalian mempermanis aja. Nah, ini ditambahkan label ya, klik kanan, add label. Ini yang lainnya juga. Nah, mana nih labelnya, format label. Oh, nggak bisa ya. Satu-satu ya. Add label, add label, add label. Dah ini. Terus habis itu mau terserah kalian mau dirubah yang menarik biar lebih estetis, boleh. Ini dah. Mem, cara cara buat jadi berwarna gimana, Mem? Punya saya putih semua. Oh, diklik aja, double klik. Nanti kan ini muncul nih, apa nih, color, change colornya keluar. Keluar nggak? Oh, iya, iya, iya. Ya, Mem. Nah, ini yang diagram lingkaran. Mau diagram batang, bisa. Tinggal ini klik lagi ya. Terus insert. Nah, ini diagram batang. Mau yang mana nih? Mau yang seperti ini, boleh. Oke. Nah, ini diagram batangnya. Saya kecilkan dulu. Ini terus mau dirubah warnanya, boleh. Mau dirubah warnanya tuh. Oh, karena ini hanya satu ya. Terus nanti di sini ditambahkan labelnya, boleh. Add label ini, nah ini. Dan seterusnya. Nah, ini adalah penyajian data. Itu ya. Jadi nanti silakan kalian bisa praktek terkait penyajian data. Nah, ada pertanyaan kah terkait penyajian data? Oke, di Canva kayaknya juga bisa ya. Di Canva itu penyajian data, misalkan. hmm, Penyajian data Canva. Oke, ini aja. Hmm,
Nah, ini nanti kalian bisa ganti ya, misalkan nah ini pakai ini diganti nih. Misalkan yang intervalnya berapa tadi? 41 sampai 52 ya tadi ya. 52. Terus berapa tadi persentasenya? Sebentar. 46 sampai 52, 10 ya. Oh, batang tuh ini aja 3. 46 sampai 52, 3. 46 sampai 52 itu 3. Nah, terus 53 sampai 59, 1. 53 sampai 59 itu 1. Nah, tambah kecil terus dan seterusnya. Ini 60 sampai 66 itu 2. Kalau di Canva kan lebih menarik ya diagram batangnya, maksudnya lebih bagus. Kalau di Word atau di Excel kan mungkin lebih ya biasa aja lah kayak gitu. Ini 67738, 6773. 67 sampai 73 tadi ya, 3 ya. 8 ya. 8, 11. Ditambah lagi 74 sampai 80, 11. Terus tambah lagi. Terakhir 83, 89, 5. 8, kok 83 sih 81 ya? Terus ya. Ini salah nih ya. Ini seharusnya 81 nih. 9 ya. Mohon info mem. Ya, oke. Gak apa-apa, di mana udah. Oke, kalau di Canva kayak gini ya, lebih menarik warnanya kalau di Canva kayaknya. Nanti tinggal kalian percantik lagi gitu ya. Bisa misalkan grafik ya. Grafik yang lebih menarik lainnya yang di Canva coba lihat semuanya. Hmm, hmm, hmm. Oh ini aja ya makanya ya. Hmm, gini-gini bisa nggak? Ini diedit datanya bisa nggak ya nih? Oh nggak bisa. Nah ini gambar oh ya. Bisa. Tapi bisanya yang pakai tadi bagan. Pakainya bagan. Bagan. Loh, grafik. Munculnya ini ya. Ini. Dan ini. Kayaknya ini. Bisa nanti pakai yang ini. Nanti kayak ini warna-warnanya bisa kok diganti nih. Ini diganti mau diganti warnanya apa. Terserah bisa. Merah. Kalau mau hijau. Boleh. Nah.
Ini bisa diganti-ganti. Kalau di Canva, ini lebih menarik kayaknya sih. Nah, ini contohnya. Oke, ini terkait pembuatan atau penyajian data. Ada pertanyaan kah? Nah, kalau nggak ada, nah silahkan kalian praktek. Dari grafik ya, dari data yang kemarin kita ambil, silahkan buat penyajian datanya yang menarik. Paham ya? Boleh nggak, Miss, ditambahkan gambar-gambar di sini? Boleh, misalkan ini ditambahkan elemen ya. Karena ini tadi siswa yang juara ya, paling tinggi biar piala katakanlah. Nah, ini yang paling tinggi kan? Mana sih? Semuanya. Nah, terus ini taruh sana nih. Pindahin ya. Nih, bisa. Oh, ini bukan yang dipresentasi ya, sebentar. Rasakan. Oh, nggak bisa ya kalau di kan ini ya, karena di doc ya tadi ya saya salah ya. Bisa ditaruh di sana ya. Oh, saya taruh di atas sini, tapi ternyata nggak mau. Saya salah nih, seharusnya saya pilihnya presentasi aja. Nah, desain. Salah ya ini, presentasi. Atau nggak poster gitu ya. Bisa nggak? Nah, bisa nih tetap ini. Ini terlalu gede. Oh, nanti kalau nggak kalian bikinnya dalam bentuk kayak poster gitu ya. Jadi biar kalau poster bisa ditambah-tambahkan ini gambar-gambar. Nah, ini misalkan yang juara kayak gini. Terus yang atas mungkin dikasih gambar apa lagi, perlu banyak belajar, misalkan belajar. Saya yakin kalau kalian lebih ini ya, lebih kreatif lah ya. Kalau mau bikin poster dan sebagainya, ini berarti harus banyak belajar sama itu ya. Terus kalau yang ini apalagi dan seterusnya. Ini aja udah dan seterusnya. Nanti silakan ya. Boleh diagram batang, boleh diagram lingkaran, boleh diagram grafik, apa garis dan sebagainya. Silahkan dibuat poster yang menarik gitu ya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, yang kemarin itu udah diupload di
di IFIPH? Belum, Mem. IFIPH. Unimus. Ih, bentar ya. Mem, mohon maaf untuk materi kemarin. Kayaknya belum dikirim deh, Mem. Oh ya, materi kemarin itu kan di Excel ya. Saya itu materinya yang tadi, apa ya? Yang tadi Mbak, yang saya bingung soalnya kemarin kan langsung praktek. Itu memang nggak ada materinya. Oh, Jadi, ininya, nah, Mem. Cara-caranya, kode-kodenya oh gitu. ya, oh berarti yang ini tadi caranya nyambung dengan di sini. Nanti habis ini tak kirim Mbak sekalian ya. Ji, makasih banyak, Mem. Oke, sama-sama. Bentar, IFIPH. Berarti yang kemarin nanti grafiknya dikirimkan di pertemuan yang ke kemarin. Ya, buset. Statistika hari Jumat ya. Di pertemuan keempat ya kemarin ya. Saya berarti masih kurang 2 lagi ya Mbak? Ya, oke. Tak apa sih, kan kita masih UTS-nya hari Jumat kan, jadi masih ada waktu. Oke, berarti nanti yang Excel-nya kemarin dikirimkan yang di pertemuan 4, sedangkan yang posternya di pertemuan kelima saya tunggu sampai hari Minggu ya. Ini saya buatkan rumahnya. Baik, Mem. Saya itu suka ini apa namanya salah tempat sama yang semester 3. Saya buatkannya rumahnya yang semester 3 malahan. Oke, oke. Gimana, ada pertanyaan? Cukup, Mem. Oke. Konsep dasar kemarin tuh pengelompokan data ya. Kalau cukup kita akhiri ya kuliahnya. Nanti kita lanjutkan besok hari Jumat. Nah, untuk besok Jumat, mohon maaf sekali. Saya bisanya online itu Mbak dan Mas. Karena saya besok tuh mau ada kerja di Surabaya, di UM Surabaya. Jadi saya bisanya online lagi bagaimana? Tidak apa-apa, Mem. Ji, nggak apa-apa, Mem. Tidak apa-apa, Oke, Mem. oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Insyira. Oke, mohon maaf ya sebelumnya semuanya karena apa namanya bisa mengajarnya online daripada kosong lagi kan. Saya nanti utangnya tambah banyak. Jadi online aja ya minggu depan. Besok Jumat. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Adakah pertanyaan lagi? Dari saya cukup mem, terima kasih mem. Oke, sama-sama semuanya. Oke, kalau nggak ada, berarti kita akhiri kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. 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 Gila.